pagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi hari ini seperti biasa kita berkumpul di sini untuk membahas komunitas kita, komunitas belajar kita di SD Negeri 100. Dan saya di sini akan membahas sedikit tentang rencana tindak lanjut untuk rancangan berbasis proyek yang akan kita adakan di sekolah kita. Nah, jadi di sini adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan penggunaan permainan tradisional. Ya, saya sebagai permainan tradisional saya ambil untuk proyek kita kali ini, yaitu permainan gundu. Jadi permainan gundu ini adalah sebagai aktivitas jasmani untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di tingkat sekolah dasar. Nah, jadi seperti yang saya bacakan tadi, untuk judul program atau kegiatan kita adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan permainan tradisional gundu sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di tingkat sekolah dasar, terutama kelas 6. Kemudian latar belakangnya adalah untuk konteks sekolah. Sekolah dasar ini memiliki sekitar 58 peserta didik di kelas 6. 10 peserta didik di kelas 6 yang sangat antusias dalam kegiatan fisik dan juga permainan. Pembelajaran PJOK di sekolah masih berfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang melibatkan kreativitas peserta didik. Jadi permainan tradisional seperti gundu juga merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PJOK. Kemudian untuk pemetaan aset, di sini saya mengambil fasilitas, yaitu aset fasilitas. Kita memiliki sekolah yang memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek. Kemudian aset dari sumber daya manusia, di sini ada guru PJOK dan juga antusias guru-guru yang lain. Jadi untuk rekan-rekan guru yang lain nanti saya libatkan untuk kita mengembangkan proyek permainan ini. Kemudian ada kondisi kesenjangan. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, dan juga persatuan yang dapat digali dari permainan gundu ini. Dan juga tujuan program ini atau proyek yang kita akan laksanakan ini adalah kita akan menggunakan permainan tradisional gundu ini sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek atau PBL untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan tujuan umumnya adalah mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional gundu untuk mengembangkan keterampilan, motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Tujuan khususnya yang pertama yaitu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merencanakan dan merancang melakukan permainan gundu dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas dalam diri peserta didik. Kemudian juga mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadaptasi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka. Untuk capaian hasilnya, yaitu ada capaian yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan gundu secara menarik dan kreatif. Indikator yang ada yaitu semua peserta didik dapat merancang atau permainan gundu dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksi, mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional, gundu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk merancang aturan dan strategi permainan. Capaian yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik di dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas. Indikator, 80% peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah.
Langkah aksinya mengadakan permainan gundu secara berkelompok di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan juga melakukan refleksi kelompok setelah melakukan permainan. Kemudian ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta ini adalah kelas 6, itu berjumlah 11 orang dengan usia peserta didik 11 sampai 12 tahun. Untuk pengaturan program, untuk ruangan kita menggunakan lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi. Untuk waktu pelaksanaan itu program dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Pertemuan yang pertama pengenalan, pertemuan kedua pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil, pertemuan keempat refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Kemudian mitra dalam komunitas belajar yaitu guru PJOK sebagai fasilitator, kemudian guru kelas Bapak Ibu untuk membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Kemudian juga ada orang tua, kita libatkan orang tua untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Jadi kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu sumber daya yang dimiliki sekolah ada lapangan sekolah, kemudian alat permainan, ada guru, kemudian juga komunitas sekolah. Pemanfaatan aset, kita gunakan lapangan olahraga untuk sesi permainan, kemudian guru itu bertugas untuk memfasilitasi siswa dan perencanaan, kemudian orang tua dilibatkan untuk proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Kemudian rencana evaluasi, ada lini masa evaluasi yaitu di awal program, tengah program, akhir program. Kemudian sumber data itu ada peserta didik, guru, orang tua. Kemudian untuk teknik pengambilan data kita adalah observasi langsung selama permainan. Kemudian untuk kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama kemungkinan siswa kesulitan. Jadi solusinya kita akan menyederhanakan aturan-aturan permainan. Tantangan yang kedua adalah siswa mungkin nanti kurang tertarik pada permainannya, tetapi untuk solusinya kita akan menyesuaikan permainannya. Misalnya mengkomunikasikan permainan dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Untuk penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional gundu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 3. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Untuk catatannya, jadi rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Nah, jadi itu Bapak Ibu, rekan-rekan kerja sekalian, itulah tadi pemaparan tentang proyek yang akan kita laksanakan, proyek PBL untuk di sekolah kita. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Untuk itu saya tutup. Terima kasih, selamat pagi.